Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Pada subuh ini saya mencoba untuk meneruskan bahasan yang kemarin ya tentang kitab Tafsir Yasin. Mohon maaf seharusnya semalam karena semalam habis rapat pemilihan ketua MUI dan ketua DKM jadi baru sempat sekarang. Oke, kita lanjut saja. Sebelumnya kita memberikan Al-Fatihah kepada Syekh Hamizadah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. Ala siratal mustaqim. Mudah-mudahan sebelumnya kan innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau merupakan Muhammad termasuk para rasul. Ala siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus, artinya supaya menunjukkan kepada jalan yang lurus, jejak. Al-muradu minas sirati dinul islami. Adapun yang dimaksud dengan sirat di sini adalah agama Islam. Yakni ya Muhammadu innaka minal mursalin wa dinuka dinul haqqi wal islam. Artinya, wahai Muhammad, kata Allah, sesungguhnya engkau termasuk dari para rasul dan agamamu dan adapun agamamu itu adalah agama yang hak, agama yang benar, dan agamamu itu adalah agama Islam. Wal kufaru ala dini batilin, sedangkan orang-orang kafir mereka merupakan atau telah mengambil agama yang batil, agama yang salah. Fa in qila aqsamallahu bi anna Muhammadan alaihi salatu wassalam minal mursalin, maka kalau seumpama dikatakan sumpah Allah ini bahwa sungguhnya Nabi Muhammad SAW itu merupakan para rasul, fa in kana hadzal qasmu lil kufari bi ayyusaddiqu bi anna Muhammadan alaihi salam la minal mursalin fahum la yusaddiqun. Kalau seumpama sumpah ini ya ditujukan kepada orang-orang kafir, ya maksudnya adalah supaya mereka membenarkan bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah termasuk dari para rasul. Tapi fahum la yusaddiqun, kenyataannya mereka tidak mau membenarkan gitu. Tapi wa in kana al-muslimina bi ayyusaddiqu anna Muhammadan la minal mursalin fahum la yusaddiqunahu bila qasmin. Sebaliknya, bila sumpah ini bila ditujukan kepada orang-orang muslim, ya bila sumpah ini ditujukan pada orang muslim, ya, supaya mereka membenarkan sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu termasuk para rasul, maka faktanya itu bahasanya pasti mereka pun orang-orang muslim akan membenarkan bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad adalah para rasul, dan mereka membenarkan tanpa bila qasamin, tanpa sumpah ya. Jadi artinya kalau berbicara kepada orang muslim ya tanpa sumpah pun mereka sudah pasti membenarkan bahwasanya Kanjeng Nabi adalah termasuk para rasul. Fama faidatul qasmi, maka apa sih faidahnya sumpah ini, qasam ini? Kenapa harus Allah itu bersumpah gitu bahasanya? Kenapa sih Allah itu harus bersumpah? Uji babi anna Allah Ta'ala aroda ayu akida kalamahu lil munkirin. Dijawab ya. Dibuat jawaban dengan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki
Allah itu menghendaki untuk menguatkan kalamnya Allah, untuk menguatkan firman-Nya Allah terhadap orang-orang yang ingkar. Falaqasmu naw'un minat ta'kidi. Falidzalika aqsamallahu ta'ala bihi lil hujjati. Maka yang namanya sumpah itu merupakan satu macam dari penguatan. Maka karena hal tersebut, maksudnya karena sumpah itu merupakan satu macam dari penguatan, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan pernyataan yang di atas bahwasanya kanjeng Nabi itu adalah merupakan para rasul, itu sebagai hujjah, sebagai hujjah. Tanzilal azizir rahim. Aduh, lapar nih. Soalnya habis nih, maklum nih, habis subuh nih. Fa'in kuri abin nasbi yakunu nasbuhu bil fi'lil mahdhufi. Maka apabila dibaca nasab itu berarti tangzila ya. Kalau dibaca tangzila, maka nasabnya itu dengan fi'il yang dibuang. Jadi ada fi'il yang dibuang. Kalau dibaca nasab, maka ada fi'il yang dibuang. Fataqdiruhu, kira-kiranya seperti ini. Iqra tanzilal azizi. Yakni ya Muhammadu iqra al-munazzala minal azizir rahim. Jadi kalau dibaca nasab, ternyata fi'il yang dibuangnya adalah iqra. Nih, kalimat iqra. Kalimat iqra-nya itu disembunyikan gitu. Makanya sering kita baca Tanzilal azizir rahim gitu. Artinya, wahai Muhammad, gitu ya. Bacalah olehmu kitab yang diturunkan oleh Allah, kitab yang diturunkan dari minal azizi, dari Allah yang Maha Agung, tur Allah yang Maha Pengasih, penyayang. Tuh begitu ya, Maha Penyayang. Wa in quri'a bi raf'i yakunu khabaron lil mubtada'i mahdhufin. Tapi kalau seumpama dibaca ropa, dibacanya bukan tangzila tapi Tanzilul azizir rahim. Ini boleh ya, boleh. Tapi kita kan kebanyakan tangzila ya. Tadi tangzila sudah disebutkan ya, bahwa ada fi'il yang dibuang. Sekarang kalau tangzilu boleh nggak boleh? Ya. Itu dikarenakan ada khobar untuk mubtada yang dibuang. Jadi ini sebagai khobar ya. Tangzilunya sebagai khobar. Fataqdiruhu hadzal Qur'anu munazzalun alaika biwasitati Jibril alaihi salam minallah. Jadi kira-kiranya seperti ini. Ini adalah Al-Qur'an yang diturunkan kepada engkau, hai Muhammad, dengan pelantaraan malaikat Jibril, tentunya yang datang dari Allah. Tuh. Jadi hadal Qur'anunya tuh dihilangkan, dibuang gitu lah. Ini sebagai mubtada. Nah, makanya langsung munazzalun khabarnya. Nah, munazzalun ini berarti tangzilu ya. Sesuatu yang diturunkan. Al-Aziz, Allah yang Maha Agung ya. Maksudnya adalah Al-Ghalib al-Muttaqi minal ma'asi. Allah yang Maha memenangkan untuk memberikan perlakuan terhadap orang-orang yang bermaksiat. Jadi siapapun yang orang-orang yang durhaka, yang bermaksiat, pasti Allah akan nanti memberikan sanksi lah ya, seperti itu. Ar-Rahimi, Allah yang Maha Penyayang. Bagi siapa sih? Lil muti'ina, tentunya bagi orang-orang yang taat. Ya. Faqra ya Muhammadu hadzal Qur'an walil munkirina hatta yasma'u kalami wa yakhafu minni wa yaji'u ilal insafi. Maka bacalah engkau, wahai Muhammad, kata Allah, bahwa Al-Qur'an ini untuk orang-orang yang ingkar ya, yang ingkar terhadapmu, yang mengingkari kamu, yang tidak percaya kamu ya. Sehingga mereka semua mendengarkan firman-Ku, kata Allah,
dan mereka semua takut kepadaku, dan mereka semua datang atau mereka bisa kembali ke kesadaran gitu. Seinsaf lah sadar itu. Litungzir qauman ma unzir aba'uhum fahum ghafilun. Litungdiro qauman ya. Karena meden sira anak. Karena kamu menakut-nakuti satu kaum yang mana yang mana kaum tersebut bapak-bapaknya itu atau leluhurnya itu ya tidak ditakut-takuti itu ya. Nah, lam di sini, la di sini sebagai ta'lil ya, elat, alasan. Ditangzil. Bagi apa sih? Bagi kitab yang diturunkan. Kan tadi ya, Al-Quran ini untuk ya ditungdiro, untuk menakut-nakuti, memberi peringatan lah bahasanya kepada kaum yang belum pernah diberi peringatan dulunya tuh, bapak-bapaknya tuh ya. Jadi sebagai elat, sebagai tanzil lahnya tuh. Sebagai elat bagi Quran. Hila diucapkan fama fi ma'undiro. Maka apa sih? Dilapad ma'undiro. Ya. Ma'undiro itu apa artinya? Ma'undiro itu linapi untuk meniadakan. Artinya ay lam tungdir. Lam tungdir aba'uhum al-akrabuna litatawula muddatal fatrati. Jadi lafaz ma'undiro ini meniadakan artinya adalah bahwa bapak-bapak mereka yang dekat, maksudnya tuh nggak terlalu jauh ya, bapak-bapak mereka itu tidak diberi peringatan karena lamanya masa patroh. Masa patroh itu berarti masa di mana tidak ada nabi ya, tidak ada nabi, warus dan tidak ada petunjuk. Yakni ya Muhammadu anzalna ilaika hadzal qur'ana litakhawifa. Khawwafa yukhawifu ya. Litakhawifa bihi al-qauma alladzina lam yukhawwafu. Ya. Maksudnya adalah, "Hei Muhammad," kata Allah, "kami turunkan kepadamu Al-Qur'an ini untuk kamu untuk menakuti, untuk kamu takut-takuti kaum tersebut ya dengan Al-Qur'an ini, yang mana kaum tersebut tidak ditakut-takuti." Bahasanya begitu ya, tidak ditakut-takuti. Limajhul ya, tidak ditakut-takuti. Wal muradu minal qaumi qaumu Quraisy li'annahu min zaman Ismail alaihissalam ila zamanika maja'ahum nabiyyun wal mursalun. Oh ya. Yang dimaksud dengan kaum di sini adalah kaum Quraisy. Karena kaum Quraisy itu ya apa tuh? Karena kejadian tersebut itu mulai dari zaman Nabi Ismail alaihissalam sampai kepada zamanmu, Nabi Muhammad SAW, itu tidak datang seorang nabi dan tidak datang seorang rasul. Li'anahum ghafilun tuh. Karena mereka semua lalai, lupa. La ya'rifuna dinan, mereka semua tidak tahu agama. Wala syariatan dan tidak tahu syariat. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Laqad haqqal qawlu yaktine teman-teman wis nyata ya. Sungguhnya telah nyata ketetapan Allah. Al-qaul ini adalah firman-Nya Allah, telah nyata. Kepada siapa sih? Menimpa kepada mayoritas kaum, kebanyakan kaum ya. Fahum la yu'minun, maka mereka semua tidak beriman. Ay wajabat kalimatul adzabi ala aksarihim lianna Allah Ta'ala alima bi ilmihil azali anna aktsara Quraisy la yu'minuna billah wa risalati Muhammadin alaihi salam. Nah, ini arti dari ayat ini.
telah wajib harus kalimat siksa. Kata siksa bagi siapa sih? Bagi mayoritas kaum tersebut, kaum Quraisy berarti ya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui dengan pengetahuannya Allah pada zaman azali bahwa sesungguhnya kebanyakan dari mereka kaum Quraisy, kebanyakan dari kaum Quraisy itu tidak beriman kepada Allah dan juga tidak beriman atau membenarkan kepada kerasulan kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti siapa sih? Abi Jahlin, wa Utsbah, wa Syaibah, wa Mughirah. Abi Jahlin, wa Utsbah, wa Syaibah, wa Mughirah, wa Salihim ya. Seperti Abu Jahal, Utsbah, Syaibah, Mughirah, dan orang-orang yang sama seperti mereka. Fal khitabu fi haqqi haula'il asyiai li ta'kidil hujjati. Maka adapun yang dibicarakan nih ya kaum ini nih itu bagi mereka, hak-haknya mereka yang mesti mendapatkan celaka ya. Jadi yang diomongin di sini adalah bagi mereka-mereka yang pasti mendapatkan celaka. Karena apa sih? Karena untuk menguatkan hujahnya Allah, ini ayat ini tuh untuk menguatkan hujahnya Allah. La litolabil iman, bukan untuk mencari keimanan. Jadi ayat di sini ditegaskan untuk apa sih? Ya bahwasanya mereka itu lakod hal qaul, makanya kelakod. Kode. Pakainya kode ya. Oh, seperti itu ya. Untuk mencari. Jadi bukan untuk mencari iman tapi untuk menguatkan hujjah. Li'anna Allah Ta'ala alima annahum laisu min ahli tauhid wal imani. Karena sungguhnya Allah SWT mengetahui ya, sesungguhnya mereka semua itu bukan termasuk dari ahli tauhid dan iman. Ya. Kenapa sih Allah itu harus bahasanya menguatkan dengan hujahnya? Karena Allah tahu mereka pasti mereka tuh ya bukan termasuk dari ahli mengesahkan Allah dan iman. Inna ja'alna fi a'naqim aglalan fayya ila al-adqani fahum muqmahun. Aduh, rada ngap nih. Inna ja'alna fi a'naqim aglalan fayya ila al-adqani fahum muqmahun. Perutnya lapar ya. Tanggunglah. Sesungguhnya kami menjadikan di leher-leher mereka itu belenggu. Yang mana belenggu tersebut sampai ke janggut mereka. Fahum mukmahuna, maka keadaan mereka mukmahun ya, menengadah. Kepalanya menengadah. Ay rafi'una ru'usahum. Ay rafi'una ru'usahum ya benar ya. Kepala-kepala mereka tuh mengangkat ke atas begitu. Ya, goduna absarahum, kemudian matanya merem. Ya iyalah, susah. Jadi nggak bisa lihat jalan gitu. Li'anna umudal ghilli fi unukil magluli, karena tiangnya belenggu itu, sesungguhnya tiang belenggu itu ada di leher-leher orang yang dibelenggu. Yadakhulu tahta zaknihi, yang mana tiangnya belenggu itu ada di bawah atau masuk di bawah janggut mereka. Fayamna'uhu khabdu ra'sihi, itu bisa mencegah untuk kepala mereka bisa ke bawah begitu. Susah. Ya kan kena ini belenggu ya. Tapi janggut gitulah bahasanya. Jadi mau gini susah, orang belenggunya berat gitulah. Sampai ke dagu gitulah ya. Jadi kepala pengen nunduk ke bawah nggak bisa gitu. Wa hadhil ayatu ala sabil tamsil. Nah, ayat ini merupakan satu jalan atau satu perumpamaan, gambaran ya. Liman la yu'minu billahi, bagi orang yang tidak beriman kepada Allah, wa yatakabbaru, dan orang yang sombong tuh. Ya. Dengan gambarannya biman kana tiaduhu ila unukihi, gambarnya orang tersebut tangannya sampai kepada lehernya. Kemudian warafa'a ra'sahu ila sama, dan kepalanya mengangkat ke atau melihat ke langit, diangkat ke langit gitu tuh, menengadah ke langit.
walam yara syai'an, dan mereka tidak bisa melihat sesuatu. Wakila, dan diucapkan ayat ini, ya akhbarun an ahwalil kufari. Ayat ini merupakan memberikan cerita bagi tingkah-tingkahnya orang kafir di fi jahannam, di neraka jahannam. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Maaf, saya tinggal dulu makan ya. Aduh, lapar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Dan telah kami jadikan di depan mereka, ya, kaum tersebut, ya, kaum Quraisy, itu ada penghalang. Di belakang mereka ada penghalang. Kemudian kami kami tutupi mereka, ya. Maka mereka tidak bisa melihat. Alhamdulillah. Nuzilat adil ayatu fi riwayati fi haqqi Abi Jahlin wa sahibihi. Ayat ini diturunkan pada satu riwayat, ya, pada cerita kisah nyatanya Abu Jahal dan temannya lah gitu. Min Bani Makhzumin, dari golongan Bani Makhzum. Wa dzalika anna Aba Jahlin halafa la in ra'aituhu, berarti ya, enggak, ini salah cetakannya nih. La in ra'aituhu Muhammadan yusolli la ardakhanna ra'sahu bil hajari. Riwayat tersebut adalah sungguhnya si Abu Jahal ini bersumpah. Apa sumpahnya? Kalau saya melihat si Muhammad, kata Abu Jahal, ya, kalau saya melihat si Muhammad itu sedang sholat, maka saya akan remukkan kepalanya dengan batu. Tuh, mau ditimpuk, mau dilempar oleh batu nih. Kemudian fa'atahu wa huwa yusalli. Kemudian Abu Jahal mendatangi Kanjeng Nabi, dan Kanjeng Nabi sedang sholat, ya. Falamma rafa'al hajaro syallat yadahu ila unuki walasikol hajaru biadi. Ketika dia mengangkat batu, si Abu Jahal ini nih, tiba-tiba saja tangannya itu, ya, lengket tangannya ke lehernya gini nih. Aduh, tiba-tiba tuh nggak bisa melempar gitu. Tiba-tiba nggak bisa melempar. Jadi kaku sampai leher tuh gini, kaku. Nah, kemudian kok lengket, batunya lengket, nggak bisa lepas dari tangannya tuh. Mau melempar susah gitu. Gitu susah ya. Nah, jadi nggak bisa melempar Kanjeng Nabi, nggak bisa. Ya baru-baru melempar, batunya aja nggak bisa dilempar, lengket. Ya. Kemudian falamma ada ila ashabihi wa akhbarahum bima ra'a saqata al hajaru. Ketika dia kembali ke teman-temannya, si Abu Jahal ini nih, kemudian menceritakan kejadian tersebut, ya, atas apa yang dia lihat itu, ya. Batunya tiba-tiba nepluk. Batunya tuh yang tadinya lengket di tangannya jatuh. Pluk, jatuh batunya tuh. Tadi masa belum cerita batunya lengket, ya, pengen ngelempar nggak bisa, pas pulang cerita ke teman-temannya, tiba-tiba saja setelah selesai cerita bahwasannya nih, saya tuh pengen lempar si Muhammad dipakai batu ini, susah, kenapa ini? Pas udah selesai, ya, cerita begitu, batunya tiba-tiba jatuh, pluk, jatuh. Ketika batunya jatuh, faqala rajulan min Bani Makhzumin ana aqtuluhu bihadal hajari. Ya, udah, biar saya saja yang membunuhnya dengan batu yang ini nih. Katanya nih, ya. Mungkin diambil lagi ya batu yang tadi itu, mungkin. Udahlah, saya akan bunuh nih dengan batu ini. Ya. Saya saja yang bunuh, kata seorang laki-laki, ya, dari temannya Abu Jahal. Fatahu yusalli, kemudian dia datang. Si laki-laki ini datang, Kanjeng Nabi sedang sholat.
Fa'aroda ayyarmiyahu bil hajari. Dia sama tujuannya atau niatnya. Ketika dia mau melempar batu dengan melempar Kanjeng Nabi dengan batu, fa'amallahu ta'ala basarahu faja'ala yasma'u sautahu alaihi salam wala yarahu. Allah Subhanahu wa taala membutakan matanya dan menjadikan Allah menjadikan pendengarannya itu mendengar suaranya Kanjeng Nabi tapi tidak bisa melihat tuh. Suaranya itu hanya mendengar Kanjeng Nabi tapi nggak bisa lihat Kanjeng Nabi. Kemudian dia pulang, dia kembali ke faraja ila sabihi falam yarahum hatta nadauhu faqalu ma sana'ta. Kemudian dia pulang atau kembali ke teman-temannya, tapi dia tidak bisa melihat teman-temannya sampai teman-temannya manggil, terus teman-temannya bilang, ma sana'ta, apa yang kamu perbuat? Qala ma ra'aituhu walakin sami'tu sautahu wa hala baini wa bainahu syai'un kahai'atil ajli yanfahu bi dhanbihi walau danautu minhu lakalani. Kata si laki-laki tadi, saya nggak bisa lihat Kanjeng Nabi, saya nggak bisa lihat Muhammad, nggak bisa, tapi saya bisa mendengar suaranya. Jadi seakan-akan di antara saya dan Nabi Muhammad itu ada sesuatu yang menghalangi, bagaikan tingkah pedet, bagaikan seperti tingkah pedet, yang mendengar bahasanya suara majikannya gitu ya. Mendengar suara yang majikannya lah gitulah. Kan kalau yang menggembala domba atau menggembala ini kan tadi gituin ya, pecut gimanain ya, mendengar suara si penggembalanya gitulah. Walau meskipun dekat ya, walau danautu minhu, walaupun saya mendekat nih ke pedet lakalani, pasti makan gitu. Jadi ini tuh pedet tuh anak sapi ya. Kahai'atil ajli, kaya tingkai pedet anak sapi yang po kang opat ngapitaken sop apa pedet bidambi kala ekor pedet walau dana tulan senajan marak sapa isun minus saking pedet lah kalani yakti bakal mangan sop pedet ingsun. Ngadeket ke mawege mendekat kemana saja ya, yang namanya juga bahasanya anak sapi lah ya gitu. Jadi seakan-akan tuh deket aja ada penghalang kadang nabrak atau ya dimakan atau gimana. Ini masih anak sapi ya, bahasanya belum belum bisa seperti sapi besar dewasa kan pandangannya sudah fokus gitu ya, sudah fokus. Kan kemarin saja banyak kejadian pemotongan yang begini beringas yang sampai yang ada yang kecebur kali gitu kan ya. Wa ba'da dzalika, dan setelah kejadian tadi nih, kullama arada Abu Jahlin Muhammadan alaihi wasallam la yaqdiru ayyarahu. Setelah kejadian tersebut ya, ketika Abu Jahal menghendaki kepada Kanjeng Nabi mau ngapain saja lah, pengen ngapain saja, itu Abu Jahal nggak sanggup, nggak mampu untuk melihat kanjeng Nabi. Itu gak salah sendiri ya, salah sendiri. Kemudian itu riwayat pertama ya dari Banu Mahzum berarti ya, Banu Mahzum. Kemudian riwayat yang kedua fi riwayatin nuzilat ajil ayatu fi taifatin min Quraisy. Nah, di riwayat satu lagi itu dari segolongan orang Quraisy. Wa dzalika anna Nabi alaihi salam ma'ashabihi kanu jalisina yauman ingda babil Ka'bah. Jadi riwayat tersebut sesungguhnya kanjeng Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat itu sedang duduk-duduk pada suatu hari di pintu Ka'bah ya. Faqalat Quraisy ta'alau na'khudhu
Muhammadan wa ashabihi wa nadhabu bihim ila jabali Abi Kubais, ya, ila jabali Abi Kubaisya fa naqtul Muhammadan ma ashabihi wa man la yarda dinahu nukhalli sabilahu wa illa fa naqtulu kullahum. Oh ya. Jadi kata si Quraisy nih memerintahkan, ya, kata seorang Quraisy memerintahkan, ayo kita tawan, ya, bahasanya kita tawan, kita ambil, kita bawa si Muhammad dan para sahabatnya, kemudian kita pergi ke gunung Abi Kubais, ya, kita bunuh Muhammad dan para sahabatnya di sana. Waman layar itu barang siapa yang tidak ridho, yang tidak membenarkan atau tidak ridho terhadap agamanya si Muhammad, akan kita biarkan, artinya akan kita biarkan hidup. Tapi barang siapa yang ridho, artinya yang beriman pada Allah, yang beriman kepada agamanya Kanjeng Nabi, fanaqtulu kullahum, kami akan bunuh orang tersebut. Jadi setelah sampai di gunung tuh satu-satu kan ditanya, siapa nih yang ridho nih sama agamanya Kanjeng Nabi? Yang tidak ridho, nanti imbalannya biarkan hidup. Tapi kalau yang ridho terhadap agamanya Kanjeng Nabi, ya sudah kami bunuh. Wa ba'da hadhil musyawarati ittafaqu wa tu ila Muhammadin salam wa ashabi. Nah, setelah musyawarah, jadi tadi itu baru musyawarah ya. Jadi mereka tuh sepakat orang Quraisy untuk berencana menawan, mengambil Kanjeng Nabi dengan para sahabatnya, dibawa ke Gunung Abi Kubais, ya, mau dibunuh di sana. Rencananya sih begitu, ya. Mereka sepakat begitu. Kemudian mereka mendatangi kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Tapi faktanya, faja'alallahu ta'ala baina aydihim wasaddan wa min khalfihim saddan lam yarau Muhammadan wa ashabahu. Faktanya Allah menjadikan penghalang di depan mereka dan Allah menjadikan penghalang di belakang mereka. Mereka tidak mereka tidak melihat Kanjeng Nabi dan para sahabat. Ternyata rencana yang begitu matang, pas ketika datang, padahal Kanjeng Nabi ada di situ dengan para sahabat, mereka tidak bisa melihat. Karena apa? Karena Allah menjadikan karena Allah menjadikan penghalang, ya. Terus riwayat yang kedua, ya. Riwayat yang terakhir, wa fi riwayatin nuzilat hadil ayatu fi haqqil musyrikin. Nah, riwayat yang satu lagi diturunkan ayat ini untuk atau di dalam haknya orang yang musyrik, ya, beriman tapi menjatuhkan Allah, ya, musyrik. Wa dzalika, riwayat tersebut, annahum kanu mujtami'ina fi majlisi wahidin minhum. Jadi sesungguhnya mereka orang musyrik berkumpul di satu majelis, ya, di antara mereka, ya, yang majlis di antara mereka, ya. Faqala ba'duhum fi haqqi Muhammadin alaihi salam syai'an. Terus mengucap nih, ngomong nyocot, ya, berkata sebagian dari orang musyrik itu sesuatu tentang haknya Kanjeng Nabi, maksudnya apa yang harus dilakukan terhadap Kanjeng Nabi, gitu, ya. Apa yang mesti kita lakukan nih kepada Kanjeng Nabi nih, gitu, ya. Qala, kata si ba'duhum, ya, kata si sebagian orang musyrik tadi, in ra'aitu Muhammadan fa'altu kada wa kada. Kalau saya lihat si Muhammad, kalau saya lihat Kanjeng Nabi, maka saya akan melakukan begini. Ya, kalau orang jengkel kan begitu, ya. Kalau orang gak senang tuh, kalau saya ketemu saya begini lah. Kalau saya ketemu dengan dia akan saya beginikan begitu bahasanya. Tapi faktanya, faja'an Nabi alaihi salatu wasalam wa qama indahu wa qara'a surata Yasin ila qauli hum la yubasirun. Faktanya, ketika Kanjeng Nabi datang, kemudian berdiri di sampingnya, dekat-dekatnya, kemudian Kanjeng Nabi membacakan surat Yasin, ya, sampai ayat fahum la yubasirun wa ba'da dzalika, dan setelah itu, setelah Kanjeng Nabi membaca surat itu, ya, akhadan Nabi alaihi salam qabadatan minat turab wa rama ila wujuhim.
walihim. Kanjeng Nabi mengambil satu genggam debu, melemparkan ke wajah-wajah mereka dan janggut-janggut mereka. Jadi dilemparkan ya kena wajah, kena janggut ya. Wadahaba min bainihim. Kanjeng Nabi pergi di depan mereka, falam yarauhu, tapi mereka tidak bisa melihat. Wahum yanfiduna at-turaba. Mereka ya sibuk ngipas-ngipas tuh. Sibuk untuk menghilangkan debu ya yang ada di muka ya. An wujuhihim dari yang ada di muka. Waliyahim dan yang ada di jenggot. Ya kanjeng Nabi lewat ya mereka nggak tahu, nggak lihat karena bahasanya sedang kelilipan lah, sibuk untuk aduh gitu begitu ya. Wa yaquluna wallahi ma ra'ayna hu wa ma sami'na sautahu alaihi salatu wassalam. Kata mereka si orang musyrik, wallahi demi Allah, kami tidak melihat kanjeng Nabi dan kami tidak mendengar suara kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Tuh, itu ya ceritanya. Dari 3 cerita ini ya, tadi kan pertama ingin lempar batu ya, gak bisa. Yang kedua ingin berencana membunuh, tiba-tiba Allah menjadikan bagi mereka nggak terlihat ya, padahal ada di depan pintu Ka'bah. Kemudian yang ketiga, kalau ketemu pengen begini-begini ya, tiba-tiba kanjeng Nabi ngambil debu ya. Tapi sebelumnya baca surat Yasin sampai ayat fahum la yubsirun. Ayat ini nih. Nah, ini sebenarnya kalau faedahnya untuk kita ya, ini kanjeng Nabi sudah memberikan contoh dengan berbeda-beda ya. Dengan berbeda-beda macam perlakuan. Yang pertama, kanjeng Nabi tidak tahu akan ada yang ini bahasanya. Dia kan sedang sholat khusyuk ya. Kalau secara dohir kan nggak tahu ya. Itu ada yang pengen mendolimi, tapi tiba-tiba Allah yang menjadikan orang yang mendolimi itu tidak sanggup untuk mendolimi kanjeng Nabi. Yang kedua, kalau di depan pintu Ka'bah kan bahasanya kan kalau ini kan kita masih bisa melihat ya, kan dekat. Tapi kita masih bisa melihat, tapi mereka nggak melihat kita gitu kan. Itu. Kalau yang ketiga, kanjeng Nabi melihat sendiri, mereka juga melihat, tapi harus diberikan perlakuan. Ini artinya, kalau bagi kita nih, tingkatan keilmuan seseorang, kesaktian atau ya kehebatan seseorang itu bermacam-macam dalam menghadapi rivalnya atau musuhnya, orang yang ingin mendoliminya. Ada kalanya tingkatannya, saya berkata di sini dulu lah. Ini yang paling bawah nih, tingkatan yang bawah. Ada kalanya harus bertemu dengan orang, berhadapan ya. Kalau bahasa sekarang harus dengan amal-amalan tertentu dibacain ini dengan aji bumi sakti, aji gini ya. Dengan kulu geni apa ya, bahasanya begitulah. Ada yang ada yang tingkatannya seperti itu, makomnya seorang tuh. Ada juga yang makomnya ya tadi tuh. Ya, dengan ngelihat tapi tidak bisa melihat ya. Musuhnya nggak bisa melihat, kitanya masih bisa melihat musuh, tapi musuh nggak bisa melihat kita nih. Tuh, kalau makom yang ini kan ini juga pernah dilakukan oleh Syekh Khalid An-Naqsabandi. Ketika itu Syekh Khalid, saya baca ya di kitab Karamatul Aulia sekalian, ketika itu Syekh Khalid akan dibunuh oleh orang-orang kafir. Mereka semua menggunakan senjata berapa ya, kalau nggak salah 200 ya, 200 apa 2000 saya lupa lah. Ketika Syekh Khalid keluar dari masjid, orang terakhir, karena kan imam masjid, keluar sebagai orang terakhir, mereka ingin membunuh dengan bi'ainil jalali, dengan tatapan yang agung. Syekh Khalid menatap saja, itu dari ratusan tentara, ada yang diantaranya ya, ada yang pingsan, ada yang mati bahasanya lah, ada yang gila, ada yang telanjang, ada yang ya linglung, pokoknya macam-macam ya. Itu hanya dengan tatapan saja. Nah, ibaratnya seperti itu. Ada juga orang yang kedua ini makomnya ya begitu. Orang itu masih bisa melihat, tapi kitanya bisa melihat orang yang mendolimi, tapi orang yang mendolimi tidak bisa melihat kita. Ya, ada yang makomnya seperti itu. Ada juga yang makomnya bahkan kita sih nggak tahu. Ya, artinya kita tetap dalam aktivitas kita sehari-hari biasa, tapi ketika ada yang mendolimi, orang itu dengan sendirinya
ya dihentikan. Nah, kita sendiri dijaga oleh Allah. Artinya orang yang mendolimi itu sendiri dengan sendirinya gagal untuk mendolimi kita. Makanya sebenarnya kalau tingkatan manusia nih, yang paling hebat ini yang cerita yang pertama ini di Bali Majum nih. Kita kan hidup itu kan ingin senang. Artinya kan jangan sampai aktivitas kita terganggu oleh orang yang membenci kita kan. Ya seperti itu. Jadi selama kita kan aktivis kan banyak kan, pagi begini. Ya, gimana kalau kita punya musuh? Kita kan pasti ribet, harus begini. Makanya kan istilahnya punya musuh satu nggak enak. Ya, meskipun punya teman banyak, tapi kalau punya musuh satu ya sudah. Pikiran itu kan. Tapi kalau punya teman kan harus banyak-banyaknya ya. Tapi kalau punya musuh satu itu bagaikan waduh, nggak enak hidup ya. Nah, makanya di tingkatan yang paling tinggi yang ini nih. Ya, kalau di makom seseorang ya, kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa, sholat seperti biasa, ibadah seperti biasa, tapi tiba-tiba saja orang yang mendolimi itu digagalkan. Misalnya ada yang ingin membunuh kita, ada yang ingin menganiaya kita, ada yang ingin memukul kita, ada yang ingin mengapa-apakan kita, tiba-tiba gugur dengan sendirinya. Nah ini makanya hebat ya mungkin nih. Ada juga yang tingkatan orang yang kedua nih, kita masih bisa melihat tapi orang itu pengen mendolimi, seakan-akan nggak bisa melihat kita. Tapi ada juga tingkatan yang ketiga nih. Nah, makanya kalau untuk tingkatan yang ketiga ini tidak mungkin bisa, bahasanya ada yang macam-macam nih. Tapi biasanya kalau yang ilmunya keluar itu yang tidak dalam hatinya niat pamer. Kalau nggak ada niat pamer, insya Allah keluar. Tapi kalau niat pamer ya udah keluar, nggak keluar itunya tuh kesaktiannya itu. Ya ini kan bahasanya kan ngambil debu kan, gitu ya, dilemparkan ke muka-muka dan jenggot mereka. Oke, itu saja mungkin kalau di ayat yang terakhir ini dalam sekali ya. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam ini nih, makom yang ini nih, yang pertama nih, ya. Mudah-mudahan lah, amin ya. Karena kita kan ingin hidup kita aktivitas tidak ada yang terganggu ya. Karena kalau ada yang benci mudah-mudahan digugurkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita makomnya seperti ini nih. Ya, mudah-mudahan gitu. Kalau ini kan harus belajar dulu nih. Kalau yang makom yang terakhir bahkan. Kalau ini kan ya sebenarnya juga dituntut dengan belajar. Artinya dengan keluar biasaan, keistiqomahan ibadah kita, insya Allah. Kalau kita tujuannya satu, hanya mengharap atau mencari ridho Allah, musuh siapapun yang benci terhadap kita itu akan dengan sendirinya gugur ya. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf karena masih belajar. Jangan lupa subscribe dan like channel ini. Wallahu miswab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.